Wabarakatuh, selamat malam, selamat berkuda lagi dengan Kalesan Kampung. Sekarang orang semua masuk edisi ke berapa Anca? Ke-6. Oke, ke-6. Sekarang orang akan berkudapa dengan Lurah Dora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Oke, yang bergabung silakan. Sukri Umar, Halmahera Pos bergabung, selamat bergabung. Mas Sukri, kemudian ada siapa ini? Tia Amiruddin. Oke, Yusatek bergabung, selamat bergabung. Jadi saya sampaikan lagi kepada Sobat Kalesang bahwa Kalesang Kampung ini tidak dipungut biaya. Jadi ini program ini adalah untuk memberikan ruang bagi lurah atau kades yang ada di Maluku Utara untuk memberikan atau menyebarkan apa yang menjadi program-program andalan mereka. Kemudian ada apalah yang menjadi kendala-kendala mereka. Kami berharap apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi tantangan dalam menjalankan program-program desa itu bisa menjadi suatu hal yang bisa dipetik oleh kades atau lurah lainnya di Maluku Utara. Oke, selamat bergabung Rahmat Rashid, Imces, Alim Budo, selamat bergabung. Kemudian Anhol Tidore, ya. Anhol Tidore, kemudian saya akan mengundang Anhol Tidore, Bapak Lurah Dora. Oke, bagaimana Bung Anca? Jadi sekali lagi kepada Sobat Kalesang, bahwa Kalesang Kampung ini tidak dipungut biaya. Jadi bisa langsung menghubungi Bung Hijrah. Ya. Oke, saya sambil menunggu Pak Lurah, saya mengundang Ketua Pemuda. Bung Abid Al-Bahar. Sebentar. Bung Abid Al-Bahar, sebentar. Abidal Bahar, saya undang. Iya. Sobat Kalesang, Assalamualaikum Pak. Waduh, ternyata Pak Lurah ini adalah sahabat. Selamat bergabung Bapak Lurah, Sobat Kalesang. Malam ini orang coba kudapa dengan terhubung dengan Pak Lurah Dora, Bung Anwar Bahtiar, kemudian Ketua Pemuda Kelurahan Dora, Bung Abid. Selamat bergabung di Kalesang Kampung. Aman-aman Tidore? Tidore aman, terkendali. Aman, Bang Wawan. Alhamdulillah. Aman, terkendali. Hujan kemarin Pak Lurah aman, Pak Lurah? Hujan kemarin Kampung aman? Ya, ada sedikit ini, ada satu proyek yang baru dibuat, konstruksinya kurang kuat, akhirnya retak, dan sudah dilaporkan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Itu got ya, Pak Lurah, itu got ya? Itu normalisasi kali. Oh. Normalisasi kali. Oh iya, memang orang juga Pak Lurah dan Bung Abid, orang juga berdoa insya Allah yang korban kemarin yang kapal itu bisa dapat semua DP korban. Tadi informasinya dari teman-teman wartawan di lapangan 4 orang yang belum sudah dapat. Tenggelam di bawah, insya Allah dong semua keluarga yang dong masih tinggal bisa kuat, kemudian korban-korban masih ada bisa segera tolong dapat semua. Nah, bisa dikuburkan dengan layak kalau sudah meninggal. Pak Lurah, saya sapa sedikit Sobat Kalesang yang sobat gabung. Ada Muspita Nurdin, selamat bergabung.
kemudian Faris Borero. Wah, ini beliau ini hadir juga. Selamat bergabung, Bung Faris. Usken Akeman, kemudian Muspita Nurdin. Selamat bergabung. Jadi Pak Lurah dan dan Bang Abid, Ketua Pemuda, nanti sebentar kalau ada yang tanya, sedikit akan sampaikan juga, bisa dijawab. Mungkin biasanya ada yang mau tukar pikiran, ada yang mau kasih masukan, begitu. Pak Lurah, Dowora ini kan, Dowora ini kan pusat kota, maksudnya di Tidore. Semua orang ini daerah pelabuhan, daerah yang banyak DP pembangunan yang bisa jadi sorotan orang, banyak orang selalu melihat Dowora. Pak Lurah, apa yang sekarang Pak Lurah seberapa lama ya kemarin ini? Pak Lurah seberapa lama kemarin jadi menjabat? Halo Pak Lurah. Pak Lurah, oh Pak Lurah, ya. Bung Abid, kemarin Pak Lurah seberapa lama menjabat? Pak Lurah menjabat sudah sekitar 6 bulan. Oh, mulai dari ya. Desember, kalau tidak salah. Dari Desember. Kong Ketua Pemuda? Bung Abid seberapa lama? Saya ya sekitar 6 bulan juga, sama-sama dengan sama-sama dengan Pak Lurah. Iya, masa jabatan nih. Iya. Bung Abid, sambil tunggu Pak Lurah jaringan dia bagus. Yang sekarang sementara selama 6 bulan ini, program apa yang jadi program utama? Bung Abid bisa ceritakan sedikit ke Sobat Kalesang. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pemuda Kelurahan Dowora, kita namanya Fomasigaro. Jadi Fomasigaro itu Forum Komunikasi Generasi Muda Kelurahan Dowora. Jadi kita Fomasigaro adalah satu ikatan kepemudaan. Kemudian program-program unggulan yang dicanangkan oleh Fomasigaro itu sendiri adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, ya, kegiatan yang telah direncanakan di rapat kerja Badan Pengurus Fomasigaro kemarin, yaitu yang pertama itu kita melihat potensi-potensi yang ada di kelurahan itu sendiri. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kelurahan Dowora ini merupakan sebuah kampung yang kemudian di dalam situ banyak sekolah-sekolah agama. Jadi pesantren, kemudian Hidayah dan lain sebagainya, Sanawiyah sampai ke Madrasah Aliyah. Jadi kita lebih cenderung fokus pada mengasah minat dan bakat untuk generasi-generasi generasi baru untuk seperti kegiatan-kegiatan kemarin, misalkan pekan Ramadan, di situ diadakan ajan, lomba ajan dan lain sebagainya. Jadi, kemudian yang kedua, untuk sementara ini dalam bidang olahraga, jadi kita membuat kegiatan antar RT untuk bagaimana membentuk karakter anak-anak muda yang kemudian misalkan suatu saat nanti turun keluar, mereka sudah siap mentalnya. Jadi sementara. Oke. Bung Abid, kalau sekarang pemuda yang di sana kan saya tahu Dowora kan banyak yang juga anak-anak muda yang sekarang ada di luar, dong lagi sekolah di luar, kemudian menempuh pendidikan di luar. Bung Abid, kalau pemuda di Dowora itu
potensinya bagaimana kalau ke Bung Abid? Dorang lebih banyak potensi yang khususnya yang lagi ada di Dora. Itu diarahkan ke kemarin tadi Bung Abid sudah jelaskan ada beberapa poin yang dijelaskan. Ada dorong ke olahraga, ke agama. Tapi misalnya untuk fokusnya sekarang yang paling itu kemana? Ya, jadi apa nama potensi untuk anak-anak muda Dora di sini ya beragam sih. Jadi apa nama ada yang juga punya apa nama usaha-usaha kreatif dan lain sebagainya. Jadi kemudian juga ada apa usaha-usaha kreatif ya? Iya. Nah, jadi apa namanya kita menciptakan. Saya Palura, saya yang Bung Abid dulu. Bung Abid ada jelaskan sedikit mengenai potensi-potensi pemuda. Kalau olahraga pemuda bagaimana di Dora, Bung Abid? Ya, kalau olahraga pemuda di sini itu luar biasa apa nama pada bidang-bidang masing-masing. Jadi misalkan bola, tenis, bulu tangkis dan lain sebagainya. Tapi kami sangat berharap ke pihak pemerintah supaya bisa mewadahi dan mengakomodir potensi-potensi yang ada. Jadi sengaja kami membuat kegiatan kemarin itu yang sementara jalan itu kami sempat mengundang pemerintah Kota Dora Kepulauan dalam hal ini Wakil Wali Kota supaya beliau juga ini menjadi rekomendasi buat pemuda apa nama pemerintah untuk lebih memperhatikan potensi-potensi olahraga tersebut. Oke, siap. Nanti sedikit bercerita lebih panjang, Bung Abid. Saya sebelum saya ke Pak Lurah, saya sapa rabu-rabu ini yang masuk. Sobat Kalesan. Ada Suhalti Tilaar, Suhal Tilaar, hidup ketua pemuda. Busken Suhal Tilaar bilang hidup ketua pemuda. Ya, alhamdulillah ketua pemuda masih hidup. Kemudian Busken Keman, selamat bergabung. Oke. Pak Lurah, kebetulan saya memang mengenal beliau ini waktu saya pernah jadi reporter di Tidore. Kemudian Pak Lurah, kalau dari program kelurahan sendiri, Pak Lurah, kemarin beberapa desa dan kelurahan di Kota Ternate banyak menyentil dorong program, misalnya program lebih cenderung ke kesehatan, ke infrastruktur. Kalau Dora sendiri yang di infrastruktur menurut saya agak lengkap begitu. Apa yang sebenarnya yang sekarang ini jadi fokus dari pemerintah kelurahan? Terima kasih Bang Wawan. Warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa yang berada di mana saja di kampung ini. Perlu saya sedikit dengan sejarah Dora sampai kemudian jadi kelurahan Dora ini. Jadi kelurahan Dora ini termasuk salah satu kelurahan tua yang berada di Usianya kelurahan Dora ini kalau tahun terhitung sejak pembentukan kampung ke desa itu 1981 sampai 2022 ini sudah berumur 41 tahun. 41 tahun. Jadi dengan adanya kelurahan Dora ini, itu dia punya batasnya waktu itu mulai dari kelurahan Cobodoe sampai di kelurahan Tusa. Jadi kelurahan Dora ini pada tahun 2012 kemudian akan beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Timur. Itu mulai dari kelurahan Cobodoe, kelurahan Doyado, kelurahan Tusa, kelurahan Makutu dan sebagainya itu. Dari pemekaran-pemekaran itulah kemudian bisa terbentuk Kecamatan Tidore Timur.
Sekarang ini terkait dengan potensi yang ada di Kelurahan Dora, jujur saja Bang Wawan, saya coba melakukan observasi setelah saya termasuk anak kampung. Saya termasuk anak kampung yang jadi kepala Kelurahan Dora yang keempat kepala desa yang pertama itu Pak pensiunan tentara rakyat, waktu itu Pak setelah dia menjalankan pada tanggal 10 November di Surabaya. Setelah itu dia kembali ke Tidore, lalu kemudian dia bersama beberapa tokoh, lalu kemudian membentuk Kampung Dora, kemudian menjadi Desa Dora. Beliau itu adalah pendiri pertama Kampung Dora menjadi Desa Dora, kepala desa pertama pada tahun 1981. Setelah itu kemudian anak kampung yang kedua itu Pak Husen Umar, kemudian pada kepala desa yang kedua, berikutnya kepala kelurahan yang pertama itu Pak Talib Ibrahim, kemudian itu anak kampung. Nah, setelah Talib Ibrahim itu sampai dengan saya sekarang ini sudah 6 kali itu bukan anak kampung. Baru saya ini terakhir ini anak kampung. Kepala ini anak kampung jadi Pak Lurah. Saya ini di periode 2021 ini, entah dia berakhir kapan saya juga belum tahu. Tergantung dari wali kota dan wakil wali kota. Siap. Jadi kalau terkait siap Pak Lurah, ini ada Faris Borero. Saya lihat di kelurahan salah satu. Ya, Pak Lurah pe suara agak putus-putus kapan? Saya pe suara juga putus-putus, jaringan agak kurang bagus Pak Lurah. Berapa kali tombol ini pe jaringan kurang bagus. Pak Lurah, ini ada pertanyaan satu dari Faris Borero, sahabat sesama jurnalis saya. Bung Faris tanya, dia mau tahu ke Pak Lurah bisa cerita sedikit mengenai di kapan sampai ada Kampung Dora gitu. Mungkin sobat Kalesang yang lain juga ingin tahu DP sampai nama. Bisa sedikit Pak Lurah. Kurang jelas Pak Wawan. Kurang jelas. Boleh ulang suara. Agak terputus suaranya. Nah, saya ulang lagi Pak Lurah. Bisa dengar? Pak Lurah bisa dengar? Bisa Pak Wawan. Bisa, oke. Ada sobat Kalesang, Faris Borero, sesama teman jurnalis saya, sama teman wartawan. Dia ingin tahu, dia mau tanya ke Pak Lurah. Pak Lurah bisa cerita sedikit mengenai nama Kampung Dora. Dia ingin Pak Lurah bicara sedikit mengenai Kampung Dora, asal nama Kampung Dora. Mungkin sobat Kalesang yang lain juga ingin tahu itu. Jadi saya mau sampaikan sejarah Dora ya, sejarah singkat saja. Jadi Dora itu kan waktu itu sebelum jadi desa namanya kampung. Jadi kampung, lalu kemudian yang tadi saya sampaikan terkait dengan ada seorang pensiunan tentara rakyat yang memperjuangkan 10 November yang di Surabaya. Setelah itu balik dari Jawa, kemudian tinggalnya di Dora. Kemudian dia mengajak beberapa orang tokoh untuk melakukan tambak ikan yang bahasa Tidore bilang cofa. Setelah itu kemudian mereka ada 3 orang salah yang kemudian mereka mendiskusikan terkait dengan kampung waktu itu. Kebetulan di bawah itu mereka diskusi itu di satu pohon yang namanya pohon Dora. Di bawah pohon Dora. Cocok. Jadi Pak Dora itu nama pohon, Pak Lurah. Jadi pohon itu lalu kemudian jadi dasar bahwa Kampung Dora itu kemudian dinamakan dengan Kampung Dora itu karena itu Pak Toko kepala desa pertama Pak bersama dengan beberapa tokoh Husen Hadad, kemudian Pak Rakib Kurung dan sebagainya itu. Mereka
diskusi terkait rencana mau buat tambak ikan yang di Tidore biasa dibilang coba itu untuk tempat apa namanya tempat untuk pemeliharaan ikan itu. Saya. Mereka diskusi itu kan di bawah pohon itu kan pohon katanya pohon kayu besi. Kayu besi itu kalau di Tidore itu saya bilang pohon dora, kayu dora. Situ bukan kuat. Jadi akhirnya kemudian mereka menamakan kampung waktu itu namanya Kampung Dora karena sandarannya di pohon itu, pohon kayu besi atau kayu Dora itu. Akhirnya kemudian Dora diberikan nama Dora. Sampai sekarang. Oke. Ada pohonnya sudah jadi, tapi dari pohon sudah ada ya? Sudah ada. Lalu dari pohon sudah ada. Saya jadi tadi itu jawaban dari Pak Lurah, Bung Faris, semoga itu bisa bermanfaat buat sobat Kalesang ya Bung Faris. Pak Lurah, kemudian setelah itu, kalau untuk program kira-kira ada program andalan apa yang Pak Lurah bawa untuk ini baru 6 bulan ya Pak Lurah. Tapi karena sebagai orang kampung, orang asli dari Dora, Pak Lurah bisa tahu betul apa kebutuhan orang dalam kampung. Apa sekarang yang jadi kira-kira jadi fokus pembangunan di Kelurahan Dora? Ya, masyarakat di Kelurahan Dora ini kan mata pencahariannya kan sebagian besar itu petani, Bang Wawan. Petani sebagian besar. Jadi kalau bicara apa yang mereka butuhkan ya otomatis saya melihat harus butuh pelatihan terkait dengan apa namanya petani yang baik supaya peningkatan pertanian mereka bisa meningkat dari tahun ke tahun begitu. Karena petani apa sekarang ini di Pak Lurah petani apa ya? Biasanya masyarakat petani apa? Ya. Iya, pertanian ini ada pertanian musiman. Musiman seperti tanaman sayur, kemudian rica, terong, dan sebagai sayur, sawit, dan sebagainya itu. Selain itu juga mereka ada perkebunan. Artinya hasil tahunan seperti cengkeh, pala, dan sebagainya. Cuma dalam hari-hari ini, banyak mereka bertani apa namanya bulanan seperti itu. Cuman kadang-kadang pengetahuan mereka terbatas, sehingga kemudian panen mereka juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu melimpah. Padahal lahannya cukup luas di Kelurahan Dora ini. Oleh karena itu harus butuh ada sentuhan teknologi menyangkut pengetahuan lah, pendidikan lah terkait dengan cara menanam yang baik, sehingga kemudian bisa menghasilkan hasil yang efektif dan efisien untuk para petani yang ada di Kelurahan Dora itu sendiri. Terkait dengan anak-anak muda ini perlu saya sampaikan ke Bang Wawan, potensi yang ada di Kelurahan Dora salah satunya adalah lapangan sepak bola. Yang karena saya lihat di Dora ini salah satu aset kelurahan yang masih ada itu adalah lapangan bola kaki sama bola voli. Sehingga kemudian kemarin itu setelah Bung Abi yang menjadi ketua umum Pemasidara yang tadi disampaikan tadi, beliau luar biasa merangkul semua komponen pemuda yang ada di Kelurahan Dora ini dengan satu slogan atau semangat, satu titik terhadap beda. Artinya bahwa semua perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat, ada di pemuda dan sebagainya, karena di Dora ini ada terdiri atas ada 4 lingkungan. 4 lingkungan maksudnya ada 4 lingkungan. Tetapi ada enam RT, 4 lingkungan, tapi ada enam RT. 4 lingkungan itu mulai dari Dora, kemudian Akmam, kemudian Yado. Itu dari 3 itu, lalu kemudian Bang Habib mencoba merangkul kita semua untuk marilah kita sama-sama berpikir tentang bagaimana membangun Kelurahan Dora ke depan. Kemudian apa yang digagas oleh pemuda itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, lancar dan kemudian solid dalam melakukan kegiatan. Mulai dari sejak dilantik itu beliau melakukan kegiatan, beliau sampaikan
apa namanya menyongsong bulan suci Ramadan, beliau melakukan kegiatan apa namanya pekan Ramadan. Jadi anak-anak tadi saya sampaikan, kelurahan Dora ini termasuk kelurahan yang pendidikannya mulai dari TK sampai dengan SMA itu pendidikan agama lebih dominasi. Selain itu karena ada kantor Kementerian Agamanya di kota Tidore Kepulauan dan berkedudukan. Jadi mulai dari SD, SMP sampai SMA itu sekolah-sekolah agama sampai pesantren. Pesantren yang lumayan sekarang terkenal itu berkedudukan di Kelurahan Dora. Pesantren. Ada begitu, Bang. Oke, saya Pak Lurah sudah jelaskan tadi panjang lebar mengenai program. Jadi yang paling utama yang sekarang jadi fokus itu adalah bagaimana pembinaan petani, Pak Lurah. Pembinaan orang supaya bisa meningkatkan hasil. Pengetahuan itu penting, Pak Lurah. Untuk petani. Penting. Ya. Kemudian, ya. Kenapa saya bilang pengetahuan itu penting? Karena mereka ini memang sudah sudah memiliki pengetahuan dasar konvensional biasa terkait petani, lahannya sudah tersedia. Cuma masalahnya mereka punya peningkatan produktivitas tani itu kurang, tidak sama seperti misalnya di Gurabunga yang walaupun daerahnya kita punya hasilan tomatnya melimpah ruah. Padahal kalau kita lihat dari luas lahan terbatas, luas. Kalau di Kelurahan Dora itu luas lahannya sangat luas Pak. Jadi cuman karena tujuan terkait dengan bertani yang baik, yang kemudian bertani yang kemudian bisa menghasilkan produktivitas tani yang bagus itu masih kurang saya. Iya. Oleh siap. Tahun 2023 itu saya sudah buat latihan kerja Pak Lurah, Pak Lu bisa diulangi lagi bagaimana tahun 2023 bagaimana? Tahun 2023 sekarang kan saya sudah menyurat di BLK Balai Latihan Kerja Ternate. Oh iya. Saya menyurat itu terkait dengan permohonan untuk kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan Ternate sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Dora seperti tadi bertani dan menggunakan teknologi dan sebagainya. Nah itu kalau boleh pelatihannya dilakukan di Kelurahan Dora. Dan alhamdulillah suratnya saya ke BLK dan ada orang di BLK yang menyampaikan saya mereka ini tidak masalah, mereka mengawal di tahun 2023. Kalau seandainya yang terkait itu kita arahkan ke Kelurahan Dora. Nah, kemudian saya bisa memfasilitasi petani-petani yang ada di Dora untuk mengikuti pelatihan dimaksud. Sehingga mereka punya pengetahuan konvensional terkait dengan pertanian. Ada sentuhan-sentuhan sedikit lah teknologi, sehingga kemudian produktivitas tani tadi bisa meningkat. Begitu, Bang. Oh ya, siap Pak Lurah. Biasa. Pak Lurah ada yang Bung Abid, saya ada beberapa yang masuk ini, saya sapa dulu. Ada Bung Farudin Maloko, kemudian Rudi 1096, kemudian ada MMD CHDI, selamat bergabung. Aat Manado, selamat bergabung dari Manado. Kemudian Dodi Doyado, kemudian Nurul Mi Bahrun, selamat bergabung. Wan Polisiri, selamat bergabung. Riansa, Aris Borero. Oke, sekarang saya ke Bung Abid. Bung Abid, tadi kan Pak Lurah sudah jelaskan sedikit mengenai potensi-potensi pemuda. Tadi juga Bung Abid sudah jelaskan sedikit potensi pemuda. Bung Abid, kalau misalnya untuk di pemuda di sana untuk datang terada sama sekali potensi untuk itu, karena Dora ini kan ada pusat untuk itu. Untuk pemuda maksudnya sekarang ada pemuda yang lebih banyak untuk bisnis usaha, memulai untuk berusaha, itu ada terhadap di Dora pemuda-pemuda yang punya kemampuan dan seperti itu. Bung Abid pemuda nih.
Ya, sebelum saya menjawab, saya menyapa dulu, salam hormat buat kakanda, guru saya, senior saya, Bung Wan Polisiri. Polisiri. Ya. Polisiri. Ya, jadi terkait dengan kreativitas pemuda, kemudian hari ini melakukan mencoba melakukan usaha-usaha yang seperti disampaikan tadi, sebenarnya punya keinginan besar. Hanya saja kita perlu kita perlu diwadahi oleh pemerintah. Pemerintah harus perhatikan, misalnya melakukan pelatihan dan pengadaan, misalnya perbengkelan dan pertukangan dan lain sebagainya. Saya kira sebenarnya kita tidak bisa mandiri terkecuali ada bantuan atau dukungan dari pemerintah sendiri terhadap pemuda. Saya kira begitu. Oh iya, karena sekarang ini kan beberapa desa dengan kelurahan yang pernah orang bercerita di Kalesan Kampung, pemuda itu ada yang bilang pemuda itu orang sekarang lagi gembleng untuk jiwa entrepreneursnya, untuk jiwa kewirausahaan. Jadi memang betul, memang itu Bung Abid memang butuh ada sentuhan pemerintah langsung, karena memang hal ini kan jadi tanggung jawab bersama untuk itu. Ya. Kemudian Bung Abid, kalau misalnya untuk pemuda, kembali lagi ke pemuda, karena pemuda ini kan pilar, pemuda ini kan yang menggerakkan itu. Kalau untuk pariwisata sendiri bagaimana kalau Dawora, Bung Abid? Untuk pariwisata sendiri, kemudian hari ini pemuda lagi mencoba untuk menggagas pintu masuk untuk ke tempat wisata Failonga. Itu dia harus satu pintu lewat Kelurahan Dawora. Namun itu masih sebagai sebuah perencanaan kita supaya karena rata-rata orang menuju ke Failonga itu dia tidak lewat satu pintu, dia bisa lewat langsung dari Ternate atau dia bisa dari mana saja. Jadi kita mencoba untuk menggagas itu karena potensi wisata yang ada di Kelurahan Dawora saya kira hanya ini pantai Pulau Failonga lah yang lebih dekat dengan letak geografisnya lebih dekat dengan Dawora sendiri. Ya, cocok karena memang ini untuk bercerita saja Bung Abid, karena memang saya juga penyelam dan saya juga sering ke Filonga untuk menyelam di sana. Dan memang sebenarnya itu kalau misalnya ada spot satu untuk istirahat, ada untuk makan, ada untuk menyediakan kelapa muda. Ya. Jadi orang bisa menyelam di sana, tapi kemudian ngoni bisa ke situ, tapi untuk makan siang dan bersantai-santai ke Dawora. Itu saya pikir paling, karena spot memang betul, spot paling dekat orang untuk menyeberang, untuk bersantai-santai hanya ke Dawora. Karena biasanya penyelam itu habis penyelam wisata itu habis menyelam satu, menyelam kedua harus istirahat. Biasanya begitu untuk menyelam lagi. Ya, jadi luar biasa. Oh, jadi memang sekarang lagi dipikirkan untuk itu ya. Jadi Dawora itu jadi pintu untuk masuk untuk beraktivitas di Pulau Filonga. Bung Abid, ide nama itu Filonga kah Failonga? Karena teman saya Rio itu selalu bilang Failonga, tapi yang saya dengar itu Filonga. Itu yang asli sebenarnya apa penyebutan orang di Tidore? Failonga. Oh, Failonga. Oh, yang asli Failonga. Bahasa Tidore Failonga itu apa, Pak Palura? Ada dua kata, Fai dan Lunga. Fai itu semacam digali,
kemudian longa itu diangkat. Nanti Pak Lurah lebih. Oh, begitu. Oh, ini supaya orang juga paham. Saya juga paham karena Failonga. Oh, seperti itu. Jadi Sobat Kalesang yang sering lewat di Kesovivi kemana-mana lewat Failonga, itu pulau namanya Failonga, Sobat Kalesang, bukan Filonga. Jadi jangan salah lagi. Ini sudah ada pencerahan dari yang kemudian ini ada Saharani, Pak Lurah, ada Saharani 2020. Dia mau tanya, ada pencapaian apa yang sudah 6 bulan ini kan Saharani ini Pak Lurah kemudian Ketua Pemuda baru 6 bulan. Jadi saya hanya menyampaikan itu bahwa silakan Pak Lurah. Dia mau tanya Pak Lurah, sekarang selama 6 bulan apa yang sudah dilakukan di dua orang? Saharani 2020. Ya Bang Wawan, jadi kalau bicara pencapaian ya belum bisa karena masih devaluasi 1 tahun. Tetapi sekarang ini pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan di kelurahan ini, kita akan berpedoman pada fungsi pengalokasian anggaran dan sebagainya. Jadi jujur saja, kalau amanat undang-undang itu kan ini masalahnya soal alokasi anggaran. Amanat undang-undang itu kan seharusnya kelurahan itu harus dapat dana paling terkecil dari dana desa. Kalau seandainya dana desa itu misalnya terkecilnya 700, tapi harus kelurahan dapat 700. Itu amanat undang-undang. Cuma karena situasi dan kondisi daerah yang kemudian stabil, makanya disesuaikan. Makanya anggaran yang dialokasikan kelurahan ini berbeda jauh dengan dana yang ada di desa. Oleh karena itu, strategi yang saya lakukan selama ini setelah saya menjabat ini, banyak yang saya lakukan itu kerjasama. Saya sering-sering coba memanfaatkan misalnya ada teman-teman dan sebagainya. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Pemuda tadi, potensi pemuda salah satunya tadi, misalnya mereka punya kemampuan untuk perbengkelan dan sebagainya. Itu saya menyurat ke BK untuk fasilitasi pelatihannya di Kelurahan Dora terkait dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Misalnya di Kelurahan Dora ini selain perbengkelan, ada juga anak sekolah yang lulus SMA juga putus sekolah. Mereka sudah tidak mau kuliah lagi. Jadi kuli bangunan. Oleh karena itu harus fasilitasi. Kemudian kemampuan mereka yang terbatas menjadi luar biasa. Kan begitu Bang Wawan. Kalau kemampuan yang luar biasa tidak bisa dibuat biasa-biasa, harus melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, karena anggaran terbatas, anggaran terbatas, makanya strategi saya itu saya memanfaatkan jaringan teman-teman. Jadi misalnya ada teman-teman di BLK dan sebagainya, saya menyurat untuk kira-kira kalau seandainya ada program terkait dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kelurahan Dora, saya mohon mereka alihkan anggaran itu untuk buat diklatnya di Kelurahan Dora dengan pesertanya adalah para pemuda maupun para petani-petani tadi. Dan itu saya sudah lakukan Bang Wawan. Insya Allah kalau memang kalau menakdirkan dan tidak ada halangan, dan kemudian teman-teman yang saya punya teman-teman yang ada di BLK, lalu kemudian mereka masih punya konsistensi menyangkut itu, lalu kemudian di tahun 2023 ada anggaran untuk itu, insya Allah kan mereka bisa lakukan pelatihan-pelatihan di Kelurahan Dora, mulai dari pelatihan pertanian maupun pelatihan kepemudaan tadi Bang Wawan. Sehingga kemudian walaupun anggaran yang sedikit, tetapi inovasinya harus dilakukan. Karena inovasi itu kan tidak bisa inovasi itu kan tidak bisa tanpa uang. Inovasi itu tanpa uang tetap bisa dilakukan. Yang penting kita mau berbuat sesuatu yang terbaik. Kira begitu Bang Wawan. Oke, luar biasa memang. Kalau Sobat Kudapa Pak Lurah yang begini, kemudian Ketua Pemuda yang begini, sebenarnya luar biasa, kolaborasi yang luar biasa. Tinggal DP kucuran sedikit saja ya, DP gas sedikit tambah, itu luar biasa. Jadi begitu Sobat Kalesang. Jadi memang dasarnya adalah bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah,
dan Ketua Pemuda memang adalah bagaimana meningkatkan sumber daya. Begitu ya Pak Lurah, bagaimana meningkatkan sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan. Dan itu yang jadi fokus utama di Kelurahan Doora saat ini. Karena banyak potensi di Doora yang sampai sekarang dia sudah berjalan lama, tapi belum ada peningkatan yang signifikan. Nah, kelemahannya itu, Sobat Kalesang, adalah karena salah satu adalah kurangnya pendidikan pelatihan untuk itu. Misalnya untuk petani yang Pak Lurah sampaikan tadi, selama Pak Lurah itu bertani itu, tentu di Doora itu kan sudah turun-temurun memang bertani seperti itu, tapi kemudian dia tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap hasil. Masih dikalahkan oleh beberapa kelurahan lain yang hasilnya bisa masuk ke Ternate dan Tom tahu gitu. Oh dari mana? Oh ini tomat dari ini. Oh dari mana? Oh Rica dari sini. Jadi Tom dengar itu dan Tom tahu. Nah, Doora itu sebenarnya bisa sampai ke situ, cuman masih terkendala dengan sumber daya manusia yang karena sekarang ini kan harus semua kan serba cepat, serba canggih, serba update terhadap Lurah seperti itu. Kalau saya ke ini Pak Lurah, ke Pemuda, Bung Abid ada pemuda terada yang sekarang Bung Abid anggota ini yang kemudian masih jadi petani muda. Untuk pemuda itu sendiri ya saya kira masih 30%. Karena itu sebenarnya bukan inisiatif dari pemuda itu sendiri, namun karena lingkungan keluarganya. Jadi misalnya hari ini orang tua bertani ya, dia harus terjun juga, dia harus membantu juga orang tuanya. Saya kira untuk dia sendiri, pemuda sendiri kemudian membangun petani itu saya kira belum. Ya, kalau terada ya, jadi itu rata-rata bukan karena ada keinginan, tapi karena lingkungan keluarga yang mengharuskan dia untuk jadi saya. Kemudian Pak Lurah, kalau Pak tadi sebagian besar harapan kan sudah Pak Lurah sampaikan. Kemudian harapan yang paling besar ke pemerintah, karena Pak Lurah juga ini kan bagian dari pemerintah. Jadi pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bagian dari pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Sebenarnya yang kalau misalnya yang harus menjadi prioritas sebenarnya itu dalam segi anggaran atau budgeting itu seperti apa Pak Lurah? Pak Lurah kira-kira apa yang masih kurang sebenarnya? Pak Lurah lihat dari segi budgeting ya, dari segi anggaran. Fokusnya ke beberapa fokus yang paling utama itu apa yang masih kurang, yang harus ditambahkan? Jadi fungsi kita yang di Lurah ini, kepala kelurahan ini kan perpanjangan tangan dari pemerintah tingkat kota, perpanjangan tangan wali kota. Kita ini yang kemudian garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, fungsi kita yaitu pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. Jadi kenapa kami menyampaikan anggarannya menjadi kendala? Karena jujur saja pembangunan, contoh salah satu aspek fungsi pembangunan. Kalau di kelurahan itu alokasi anggaran untuk pembangunan itu sangat terbatas, Iya. Kan, dalam setiap momentum misalnya musyawarah rembuk nasional di tingkat kelurahan, Rembang tingkat kelurahan itu ada usulan-usulan yang disampaikan masyarakat. Usulan itu kan kita teruskan terus sampai kecamatan, sampai tingkat kabupaten kota dan sebagainya. Rembang ya. Nah, tapi implementasinya, realisasinya itu hampir nyaris itu tidak ada sama sekali. Ya, padahal bukan saya potong lu, Pak Lurah kata-kata hampir nyaris, saya dengar macam saya teriris gitu. Jadi begitu loh kondisinya ya. Karena
kita punya usulan, contoh usulan sampai berulang-ulang kali. Nah, tapi kadang-kadang itu ada yang bisa turun, ada juga yang belum, karena mungkin kemampuan anggaran yang terbatas dan sebagainya. Anggaran-anggaran itu diserahkan ke kelurahan semua. Misalnya, contoh dana terkecil kelurahan misalnya 700 juta, diserahkan semua ke contoh anggaran desa sesuai dengan perintah undang-undang. Misalnya, anggaran desa terkecil misalnya di Kota Tidore Kepulauan ini 700 juta. Kita ambil yang terendah saja 700 juta. 700 juta itu kalau diberikan ke kelurahan sama dengan itu. Maka otomatis setiap tahun kan tidak perlu kita mengharapkan di pemerintah kota. Hal-hal kecil misalnya irigasi, drainase, jalan setapak, kemudian jalan tani, kemudian pendidikan dan pelatihan pemberdayaan pemuda, pemberdayaan kelurahan, kita bisa mainkan lewat dana-dana itu. Nah, tapi kalau anggaran terbatas, ya kita terjebak di rutinitas saja, administrasi, kan seperti itu. Kemudian perangkat-perangkat kelurahan, kebersihan dan sebagainya. Oleh karena itu kita punya alokasi anggaran itu, kemudian kita terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pembangunan. Jadi satu sisi saja pembangunan saja kita sudah terkendala. Akhirnya kemudian banyak yang sorot itu. Makanya kalau menjadi kepala kelurahan bukan cuma ini, tapi harus punya kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain yang kemudian bisa bermanfaat untuk kelurahan bersangkutan. Contoh seperti yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, itu kan kita kan tidak perlu harus menerapkan DAU, kan ada DAK juga dan sebagainya, kan dana pusat dan sebagainya, kan seperti itu. Kemarin misalnya ada teman-teman di Dinas Pertanian, mereka mencoba melakukan lobby ke Dinas dana DAK terkait dengan fasilitas pertanian dan sebagainya. Saya bilang, saya berharap seperti itu, dan administrasi apa yang harus saya siapkan, saya sudah siapkan. Karena mereka menunjukkan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kalau sampainya bisa terrealisasi, pasti otomatis kebutuhan masyarakat terkait dengan pertanian dan sebagainya, insya Allah bisa tercukupi lah, walaupun belum 100%, tapi minimal bisa menyentuh kepada petani-petani yang tadi fasilitas pertanian. Entah dia model fasilitas pertanian model seperti apa, saya juga belum tahu, karena saya cuma diminta untuk mempersiapkan lahannya. Saya siap, walaupun lahannya belum ada, tapi saya siap buat pernyataan untuk lahan siap di Kelurahan Dora. Anggarannya cair, saya menyesuaikan. Yang penting kita harus punya keberanian political will untuk bagaimana melakukan program-program yang kemudian bersentuhan langsung dengan ada hidup orangnya, terutama terkait dengan potensi-potensi yang ada di kelurahan bersangkutan. Tapi kalau kita tidak punya political will, tidak punya keberanian, otomatis tidak bisa. Itu ya, kita membuat pernyataan, misalnya pernyataan bahwa sudah siapkan lahan, tidak berani buat, kapan? Jadi kita buat tuh dari belakang, kan begitu. Ya, cocok. Jadi memang begitu Pak Lurah. Jadi lurah ini sebenarnya Pak Lurah, jadi lurah. Halo? Ya. Jadi Pak Lurah, saya tambah sedikit, jadi lurah ini sebenarnya harus, selain orang berharap dari anggaran suara, itu harus pintar-pintar untuk cari peluang, cari koneksi, cari di mana saja untuk agar supaya luar biasa itu. Begitu. Jadi kalau jadi lurah itu jangan cuma bawa pikir DPA, jangan cuma bawa pikir lurah itu. Ini kan di kantor lurah itu kan ada sekretaris, ada lurah. Lurah itu kerjanya bukan di kantor, harus di masyarakat. Situasi dan kondisi masyarakat. Filosofi pemerintahan itu kalau masyarakat sudah tidur, lurah belum bisa tidur. Lurah harus kontrol dulu, kan begitu. Kemudian itu daun lurah harus tahu. Jadi makanya di pemerintahan kelurahan, walaupun dia bukan SPD, dia itu ini saja. Ada lurahnya, ada sekretarisnya, ada kepala stafnya. Jadi urusan administrasi itu bukan lurah punya urusan. Lurah punya urusan itu turun masyarakat, lobby-lobby terkait dengan jaringan menyangkut dengan pengembangan masyarakat dan sebagainya. Urusan administrasi itu urusan sekretaris, Bang Wan. Kan begitu.
Ya, Luas cuma cocok. Iya, cocok. Bung Abid, ini sebenarnya lebih cocok jadi kapal pemerintahan, ya? Di sini. Layak. Bung Abid, aminkan saja. Sangat layak. Saya, Pak Lurah, tong sebesar tadi banyak tadi. Saya karena terampai waktu sekarang tinggal beberapa menit. Saya dari Bung Abid dulu. Saya minta closing statement dari Bung Abid. Apa harapan Bung Abid terhadap pemuda, pengembangan pemuda di Dowora? Saya persilakan, Bung Abid. Ya, sesuai dengan tema membangun kelurahan Dowora dengan slogan satu titik tak beda. Jadi kenapa kita menggunakan slogan satu titik terhadap beda? Karena seperti tadi saya kemudian Pak Lurah menjelaskan terkait hari ini pemuda-pemuda dengan beragam karakter dan beragam latar belakang pendidikan, sehingga orang coba untuk membangun untuk satukan pemuda itu sendiri supaya orang tak ada lagi perbedaan di antara semua pemuda. Jadi harapan saya pemerintah harus banyak lebih mendukung kegiatan-kegiatan positif pemuda dan memberikan sebuah wadah ke pemuda supaya pemuda lebih terhindar ke kegiatan-kegiatan negatif. Jadi itu harapan saya supaya pemuda lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan positif sehingga lupa dengan hal-hal yang buruk sebelumnya. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Bung Abid. Jadi Sobat Kalesang, tadi Bung Abid kesimpulannya adalah persatuan yang paling utama. Jadi sementara dalam 6 bulan terakhir ini, Bung Abid sedang bagaimana mempersatukan semua elemen pemuda dengan berbagai macam latar, pendidikan maupun karakter. Oke, terima kasih Bung Abid. Sekarang saya ke Pak Lurah. Proses dengan Pak Lurah merangkum saja apa yang tadi kalau saya lihat semua isinya kan banyak informasi, banyak apa yang harus dilakukan. Closing statement ini biar rangkuman sudah, Pak Lurah. Silakan. Terima kasih. Sebelum closing statement, perlu saya sampaikan ini adalah salam silaturahmi. Saya dengan Bang Wawan, mungkin Bang Wawan tidak kenal saya lagi, tapi saya mesti kenal Bang Wawan. Kita mungkin sangat kenal. Saya lihat bukan tadi bersama Bang Wawan. Sama-sama. Ya, pikir tadi kuliah terakhir saya sama Bang Wawan tahun 2008 atau 2007 ke besar kita berpisah. Iya, cocok. Bang Wawan ya kemudian masuk ke birokrat, kan begitu. Ini ya proses statement ini perlu sampaikan bahwa saya seorang birokrat ini kan kami melaksanakan ini kan sesuai dengan kita. Jadi pertama kita tidak punya visi misi, kita punya merujuk visi misinya ke wali kota. Jadi wali kota punya visi misi untuk periode 2001-2006 itu kan mewujudkan masyarakat sejahtera menuju tidur yang flow ini. Ada 3 misi yang harus dilakukan. Misi yang pertama itu adalah pengembangan sumber daya manusia dan budaya. Kemudian peningkatan ekonomi dan investasi. Yang terakhir adalah pemerintah yang lebih kinerja, inovatif dan lebih berkreatif. Jadi terkait dengan tadi yang telah yang saya sampaikan yang pertama terkait dengan banyak pelatihan tadi. Itu karena saya mencoba mengejawantahkan visi misi daripada wali kota, bahwa visi misi wali kota yang periode ini itu periode 2001-2006 itu yang pertama itulah pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu sebagai kepala kelurahan mampu menerjemahkan itu sampai pada tingkat yang paling di bawah. Karena saya melihat ada banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di kelurahan Dowora, mulai dari masyarakat maupun pemuda. Oleh karena itu pemerintah, pemuda ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa pemerintah. Pemerintah juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa pemuda. Kedua ini harus saling
membutuhkan satu sama yang lain untuk bagaimana membangun Kelurahan Dora ini ke depan yang bagus. Karena itu saya sampai detik ini saya sampaikan di Pemuda, saya tidak akan terlalu mengintervensi dengan kreativitas, inovasi yang dilakukan oleh Pemuda. Selama itu kemudian menjurus ke hal yang positif. Kalau hal yang negatif, otomatis saya harus melakukan intervensi. Tetapi selama hal-hal yang positif, saya tidak terlalu harus mendikte, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Karena Pemuda ini, itu akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi berkreativitas. Selain itu saya berharap kepada Pemuda juga seperti apa yang mereka punya slogan. Slogan itu bukan dari saya, Bang Wawan. Slogan itu dari Pemuda. Satu titik terhadap beda tadi. Ya, Pemuda. Saya ikut saja slogan itu karena memang saya seperti itu. Saya mau seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bang Abid sebagai Pemuda ini dia bisa mempertahankan terkait dengan slogan atau moto yang kemudian diusung ini, satu titik tiada beda ini, supaya ke depan ini dalam membangun Kelurahan Dora ini dia semakin tambah solid, tambah kuat, karena membangun sesuatu itu kan tidak bisa harus diukur dengan banyak orang, tapi walaupun sedikit, tapi itu insya Allah sangat kuat untuk bagaimana membangun Kelurahan Dora ke depan. Yang terakhir dari saya, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kalisang Kampung yang telah memfasilitasi terkait dengan dialog interaktif pada malam hari ini. Dan saya atas nama Kelurahan menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam penyampaian yang disampaikan itu mungkin ada yang tersinggung dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi maksud dan tujuan kami untuk menyampaikan kepada kesempatan ini adalah tidak menyinggung siapa-siapa, tapi kami menyampaikan apa adanya situasi dan kondisi yang terjadi. Siap Pak Lurah. Saya baru ingat ternyata saya, Pak Lurah, Apin, dan kawan Gogo itu satu sama-sama. Jadi ini Sobat Kalesang ini, iya ternyata saya satu profesi dulu. Beliau kemudian berbanting setir ke birokrasi. Oke, Pak Lurah terima kasih banyak telah bergabung. Bung Abid terima kasih banyak telah bergabung di Kalisang Kampung. Semoga tadi apa yang disampaikan bisa berguna bagi desa dan kelurahan lain di Maluku Utara. Karena biasanya ada beberapa kades dengan lurah yang masuk untuk mendengarkan. Terima kasih. Hasil orang live malam ini orang akan posting juga ke YouTube dan akan dikonsumsi oleh lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Bergabung dengan orang. Semoga Dora lebih maju. Semoga Dora menjadi kelurahan yang terdepan di Kota Tidore Kepulauan, dan semoga Pak Lurah setelah ini bisa bagaimana Bung Abid? Bisa naik sedikit jadi kapal pemerintahan. Terima kasih semua. Saya ucapkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, Bung Abid. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.